Halo semua, eh, selamat jumpa lagi. Kita saat ini akan membuat eh, bahasan tentang dasar-dasar akustik, atau yang awalnya harus kita bahas adalah dasar-dasar bunyi dulu sebelum kita masuk pada titik bahasan yang spesifik pada bangunan. Nah, dasar-dasar bunyi ini ada dua pokok bahasan besar, sub pokok bahasan ya. Sub bahasan yaitu besaran dasar akustik dan perambatannya. Jadi ini sekedar untuk pengetahuan saja, untuk memahami struktur dari proses akustik itu melalui formulanya. Jadi kita bisa belajar melalui formulanya dari akustik atau bunyi. Nah, yang bagian pertama tentang besaran dasar akustik itu adalah definisi bunyi. Ya, definisinya yaitu bunyi adalah sensasi aural yang disebabkan oleh variasi tekanan di dalam udara yang selalu dihasilkan oleh sumber getaran. Jadi bunyi itu karena akibat adanya sumber getaran ya. Pasti ada getaran yang di sana menimbulkan amplitudo dan lain-lainnya, merambat melalui udara dan masuk sensasi aural kita, yaitu melalui telinga. Jadi prinsipnya seperti itu, dipahami dulu bahwa ada sumber, ada pengantar, kemudian ada sensor yang menerima, sensor auralnya kita. Jadi tanpa adanya salah satu ini ya, proses bunyi ini tidak akan berjalan. Nah, selain itu bunyi adalah getaran atau perubahan tekanan di dalam medium elastik yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi dalam artian elastik itu partikel-partikel medium kembali ke posisi semula. Jadi bergetar begini ya, bergetar itu dan kembali. Elastik yang dimaksud adalah kembali ke posisi semula ya. Benda yang bergetar itu kan kembali ke posisi semula. Nah, ini dari sisi sumber ya. Dari sisi sumber adalah benda yang bergetar tadi, sehingga mengakibatkan perubahan tekanan di dalam medium elastiknya. Nah, bunyi adalah fluktuasi tekanan di dalam udara yang terdengar ketika terjadi perambatan gelombang akustik. Jadi fluktuasi itu berarti perubahan begini ya, fluktuasi, perubahan dari rendah tinggi dan terus seperti itu berulang. Dan itu dalam bentuk tekanan di dalam udara yang sehingga terdengar. Jadi tanpa adanya medium udara berarti tekanan ini tidak bisa dirambatkan. Jadi butuh medium perambatan. Nah, kalau kita berbicara tentang akustik atau bunyi, bunyi adalah suatu variasi tekanan yang dapat dideteksi oleh telinga manusia. Jadi kalau tekanannya sama ya, rata, flat seperti itu, maka tidak akan timbul bunyi yang bisa dideteksi oleh manusia ya. Jadi tekanannya flat begini ya, sama terus itu. Jadi harus dalam bentuk variasi tekanan yang berubah-ubah, sehingga gendang telinga ini sebagai sensor auralnya bisa mendeteksi bunyi tersebut. Karena bunyi itu kan punya frekuensi yang berbeda-beda, akhirnya yang menimbulkan komposisi yang bisa didengar. Seperti pada waktu saat saya bicara begini, sumber suara saya itu akan memberikan getaran melalui perambatan udara yang didengar oleh sensor aural manusia. Jadi berubah-ubah. Ketika saya menyebutkan A, B, itu tekanannya berubah-ubah ya, tergantung dari komposisi dari suara yang saya
munculkan. Nah, komponennya apa saja sih sebenarnya ketika kita bicara tentang akustik atau bunyi itu? Satu yang penting ini ya, yang penting ini ketika kita bicara, kita sudah tahu prosesnya ya, secara umum, secara global seperti itu. Ada sumber bunyi yang mengeluarkan getaran, kemudian dirambatkan, kemudian diterima sensor. Nah, komponennya sebenarnya ada frekuensi, ada panjang gelombang, dan kecepatan bunyi. Ini untuk mempermudah mengingat-ingatnya, sebenarnya kita tinggal mengingat-ingat ada rumusnya nanti ya. Jadi kita sebutkan di bawah itu. Frekuensi adalah frekuensi bunyi adalah jumlah getaran atau jumlahnya getaran atau fluktuasi tekanan bunyi pada satu siklus per detik. Jadi satu detik itu bunyi akan mempunyai jumlah bolak-baliknya ya, bergetar itu, fluktuasi itu selama satu detik itu ada jumlahnya. Nah, itu yang dinamakan frekuensi. Nah, frekuensi itu jumlahnya ya. Disimbolkan dengan huruf F kecil, dinyatakan dalam hertz ya, atau GPS. Nah, yang umum biasanya hertz itu ya, frekuensi berapa, 50 kHz seperti itu. Kemudian yaitu yang kedua mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda, adalah jarak antar yang dapat dicapai pada perambatan atau propagasi, istilahnya ya, perambatan bunyi ini propagasi. Bunyi selama periode satu siklus gelombang begini ya. Jadi satu siklus gelombang biasanya dirupakan dalam bentuk huruf seperti huruf S ini. Jadi panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya itu berarti dalam satu huruf S ini berapa? Itu yang namanya panjang gelombang lambda nanti ya. Kemudian kecepatan bunyi ya. Ya, kalau panjang gelombangnya itu sudah ada, frekuensi getarannya dalam satu detik berapa. Ini kecepatan bunyi ya. Jadi kecepatan itu sebenarnya kan kalau rumus umum kecepatan itu kan berarti bagaimana bunyi itu mencapai dari sumber suara menuju ke sensor auralnya ya, atau penerima. Jadi kecepatan bunyi adalah jumlah suara, jumlah bunyi yang dikalikan dengan panjang gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyinya itu panjang gelombangnya berapa, dikalikan jumlahnya ya, jumlahnya panjang gelombang ini ketika mencapai itu berapa. Itu yang disebut kecepatan. Nanti seperti rumus umum fisika lainnya adalah meter per detik Pak ya, meter per second. Jadi disimbolkan dengan huruf C ya, berarti C sama dengan frekuensi ini kali panjang gelombang ya, panjang gelombangnya berapa, jumlahnya berapa, frekuensinya. Dalam rentang pendengaran manusia ya, ini 20 sampai 20.000 Hz ini frekuensinya ya. Bunyi akan merambat di dalam udara dengan panjang gelombang sekitar 2 cm sampai 17 meter untuk kecepatan 340 meter per detik. Nah, kita bisa melihat bahwa di tabel ini medium dengan medium yang berbeda. Medium itu berarti perantara ya, perantara rambatannya yang berbeda itu, maka kecepatannya masing-masing bunyi itu akan berbeda ya. Jadi karena udara, helium, air, dan baja itu punya massa dan yang berbeda-beda ya, massa jenis yang berbeda-beda, maka ketika bunyi itu sebagai materi
masuk ke dalam medium tersebut, kecepatan rambatnya juga berbeda. Ya sama dengan kalau kita jalan melalui jalan asumsinya jalan makadam itu yang permukaannya tidak halus, dan sama dengan kalau kita lewat ke jalan tol yang halus, itu pasti nanti kecepatannya jadi berbeda karena hambatannya berbeda. Nah ini paling tidak kita tahu bahwa ketika bunyi itu merambat, pasti kecepatannya akan dipengaruhi panjang gelombangnya dan jumlah frekuensinya, ya, frekuensi getarannya tiap detik, ya. Nah, yang perlu kita ketahui lagi bahwa kalau tadi kita memahami besaran dasarnya akustik itu, ya kecepatannya ketika ketika merambat di sebuah medium, maka kita juga bisa memahami, ya, ada beberapa ada dua lagi, yaitu sound pressure level, ya. Ketika merambat ini, kemudian kita tahu bahwa jumlah tekanan aras tekanan bunyi itu ada rentang tekanan bunyi yang berpengaruh pada telinga manusia, bervariasi antara 2 kali 10⁻⁵ PA, ini ambang pendengarannya, tekanan, ya, maksudnya tekanan hingga 20 PA, melewati ambang sakit telinga manusia. Tekanan bunyi secara umum dinyatakan dalam besaran aras tekanan bunyi SPL atau LP, dinyatakan dalam dB. Ini tekanan dB itu sebenarnya adalah satuan untuk tekanan bunyi. Nah, ini simbolnya, satuannya seperti ini. Saya tidak akan bahas tentang konteks matematisnya karena kita tidak mengarah ke sana, tapi karena pembahasan ke sana bisa Anda lakukan secara mandiri, secara detail, karena sudah banyak yang bisa menjadi resource, ya, untuk ini. Tapi saya menekankan pada konteksnya untuk perancangan bangunan, bahwa dB itu nanti berpengaruh pada perancangan di dalam, terutama untuk objek-objek yang khusus, ya, objek-objek yang membutuhkan sound pressure level yang tertentu, ya, dengan persyaratan tertentu. Nah, di persamaan itu ada tekanan bunyi yang terukur, ada tekanan bunyi acuan, dan dipakai sebagai tekanan akustik acuan pada instrumen pengukuran akustik. Ada tekanan aras tekanan dan ada daya, ya, jumlah daya bunyi atau sound power level. Kalau tadi sound pressure level, ini adalah sound power, jadi besarnya daya bunyi atau energi akustik per satuan waktu yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi, dinyatakan dalam watt. Nah, kalau tadi dB, kalau sekarang watt, daya. Nah, satuannya daya itu memang watt. Jadi daya bunyi dinyatakan dalam aras daya bunyi dinyatakan dalam watt ini, sedangkan aras daya bunyi yang diolah dalam ini sebenarnya adalah sebuah perbandingan antara daya bunyi yang dipancarkan sumber dan daya bunyi acuan. Jadi di situ kita perbandingan ini dinyatakan dalam dB, ya, dalam dB, berapa dB. Sumber bunyi memancarkan daya bunyi dan daya bunyi ini menghasilkan tekanan bunyi.
Jadi daya bunyi adalah penyebab, sedangkan tekanan bunyi adalah akibat. Jadi ini hanya mempertegas bahwa daya bunyi itu penyebabnya, sumbernya, sedangkan tekanan bunyi, pressure level itu adalah akibatnya. Nah, dalam proses ini nanti kita tidak kita hanya sekilas membahas tentang secara matematisnya, tapi kita lebih pada efek dari proses-proses tersebut terhadap bangunan, ya, terhadap proses perancangan bangunan. Seperti yang kita lihat di tabel ini sebenarnya adalah peta dari sound level yang berdasarkan frekuensi, ya, berdasarkan frekuensi. Ini adalah area-area dengan warna-warna yang berbeda. Ini adalah berapa dB pada frekuensi tertentu yang bisa didengar, ya. Seperti contohnya ini manusia, ya. Manusia ini yang putih nih. Jadi seperti car horn, kemudian school, cafeteria, motorcycle, urban traffic, birds, kemudian conversation, nanti pembicaraan, dan lain-lainnya. Sedangkan yang di luar itu adalah ruang-ruang frekuensi atau sound level yang hanya bisa dinikmati oleh, contohnya ini. Nah, ini adalah kelelawar yang bisa mendeteksi pada frekuensi di atas 10.000, dengan sound level 20 dB atau 40 dB, ya. Nah, ini dengan ruang yang hijau ini, seperti itu. Kemudian underwater communication atau sonar, sonar ini di sound level yang cukup tinggi di sini, yang biasanya dimanfaatkan untuk kapal selam, ya, untuk kapal selam untuk mendeteksi posisi dia biar tidak bertabrakan dengan permukaan laut, ya, yang dalam, laut dalam. Nah, ini supaya ini jadi memancarkan sonar itu frekuensi tertentu yang kapal selam itu kemudian dipantulkan lagi ke kapal selam tersebut. Jadi bisa mendeteksi jaraknya. Dan teknologi frekuensi ini juga digunakan pada pesawat-pesawat jet dan lain-lainnya, ya. Dan kemampuan mengetahui pemetaan ini bisa sangat bermanfaat untuk kita, untuk beberapa kemajuan teknologi. Nah, tentunya ini tidak menyangkut kepentingan dalam arsitektur semuanya, karena ini dasar. Ini yang paling penting bahwa pemetaan yang digunakan pada manusia itu kita bisa deteksi di sini dan melihat batas-batasnya sampai di mana, biar kita paham saja untuk pengetahuan tentang ini. Nah, kalau satuannya tadi sudah paham di awal tadi, kita mencoba melihat intensitas bunyi, ya, intensitas bunyi. Jadi satuan-satuannya tadi ada tekanan, ada kecepatan bunyi dan lain-lainnya. Nah, kita yang lebih aplikatif tadi kan lebih teoritik pada teoritik matematis, teori dasarnya.
Ini pada rumus-rumus yang lebih aplikatif, yaitu satu, masalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini atau sound intensity ini adalah daya bunyi rata yang menembus tegak lurus suatu satuan permukaan, ya, luas permukaan. Jadi kalau ada sumber bunyi dari luar, umpamanya sepeda motor dari luar yang menembus permukaan dinding bangunan kita, itu bisa diukur, namanya intensitas bunyi atau sound intensity. Nah, intensitas bunyi dari sumber titik yang memancarkan, ini pengukurannya ya, pengukurannya seperti ini, secara merata di dalam medan bebas, pola sebaran sferis bola yang menyatakan dalam ini. Ini teorinya seperti ini ya, teori aplikatifnya seperti ini. Nah, jadilah rumus ini seperti ini. Di intensitas bunyi itu rumusnya adalah watt per 4 PR kuadrat. R ini berarti ini jari-jari atau jarak ya, jarak dari sumber suara. Nah, sumber suara. Jadi wattnya berapa? Dari sumber itu dibagi dengan permukaan ya, permukaan sferis itu, persatuan ya, persatuan itu intensitas. Jadi daya yang dipancarkan itu watt, itu watt per satuan permukaan luas ya, karena ini kan kuadrat ya, 4 PR. 4 PR ini kan luas permukaan pada satu titik di bola. Bunyi yang dipancarkan di atas permukaan pantul, energi bunyi hanya dipancarkan pada permukaan separuh bola. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau ada pertanyaan tentang intensitas bunyi, berarti Anda langsung ingat sepeda motor itu sebagai sumber bunyi, kemudian jaraknya R-nya antara sepeda motor dan dinding itu, yang kalau kita mau mengetahui intensitas bunyi pada dinding tersebut ya, wattnya berapa, jaraknya berapa, itu tinggal mengukur intensitasnya. Nah, intensitas yang diperkenankan itu memang ada standarisasinya. Ini bisa Anda cari di beberapa sumber riset tentang akustik, banyak ya tentang intensitas yang diperkenankan itu ya, threshold of pain. Jadi kalau sudah pada grafik ini berarti ini akan mengakibatkan sakit ya, telinga kita sakit di luar ini. Yang bisa musik itu di sini, yang bisa didengarkan di sini. Kalau sudah sampai dB-nya tinggi atau terlalu rendah, itu seperti musik rock yang selalu keras dan lain-lain, akan mengakibatkan kelamaan, mengakibatkan sakit pada telinga pada kuantitas tertentu. Nah, frekuensi-frekuensi ini yang bisa ini adalah batas frekuensi sound pressure level ya, sound pressure level yang bisa didengarkan oleh ya masing-masing orang. Ini grafik ini ya, ini hanya pengetahuan saja supaya Anda tahu bahwa masing-masing manusia atau makhluk hidup itu mempunyai range sendiri-sendiri dalam menerima SPL-nya atau frekuensinya. Jadi kira-kira seperti itu tadi resumnya, bahwa secara singkat simpulannya kita bisa memahami bahwa bunyi itu mempunyai komponen-komponen dari sumber, kemudian perambatan dan penerimaan. Di sana ada komponen-komponen yang buat itu sebagai sumber bunyi, kemudian harus dipancarkan ke yang penerima itu dengan jarak tertentu ya. Tentu kalau kita mau membahas tentang lebih matematis, itu akan memberikan pengukuran yang detail antara jumlah
bunyi itu, jenis bunyi itu seperti apa, kemudian frekuensinya berapa dan lain-lainnya. Itu tadi komponen-komponen secara singkat tentang dasar-dasar bunyi yang bisa Anda pelajari lebih lanjut. Ini bahwa video ini memperkenalkan secara singkat saja tentang dasar-dasarnya seperti apa, untuk memberi pengetahuan dasar supaya pembahasan kita yang spesifik pada bangunan nanti didasari pada teori yang sesuai atau teori yang benar. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan akustik dalam ranah yang lebih spesifik, yaitu arsitektur. See you.